Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kush yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kush. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu, tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, "Dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa, aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu, Miriam tampak kena penyakit kusta, kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya. Lalu
Berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi subur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengapa berprasangka dan mengapa bimbang. Dalam hidup setiap hari, banyak hal berlangsung dengan mulus, lancar dan aman, tanpa banyak meminta perhatian khusus kita, termasuk relasi kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan anggota keluarga, komunitas, teman dan sahabat,
rekan kerja, dan tetangga. Tetapi ada waktu-waktu tertentu muncul tanda tanya, prasangka, rasa curiga, ragu-ragu terhadap sikap, tutur kata, tindakan dari mereka yang berelasi dengan kita. Mengapa dia bersikap begitu, berbeda dengan yang biasanya? Mengapa dia bertindak begitu berbeda? Prasangka, kecurigaan, keragu-raguan, dan kebimbangan diri ini menyentuh, malah bisa sampai merongrong rasa aman, rasa pasti dalam diri kita. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar kisah bagaimana Miriam dan Harun menaruh syak, prasangka, dan curiga terhadap Musa karena wanita Kush yang diperistrinya. Bukankah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Miriam dan Harun, tangan kanan Musa saat Eksodus di padang gurun Sinai, menaruh syak, prasangka, curiga, entah hanya Musa yang punya wewenang untuk menyatakan sabda Allah, padahal Musa itu beristrikan orang Kush yang beda dengan keturunan Israel. Benarkah hanya Musa menjadi perantara sabda Allah, biarpun istrinya itu seorang asing? Menanggapi syak wasangka dari rekan kerja dan imam pemimpin ini, Musa, seorang yang lembut hati, mengajak mereka untuk bersama-sama menghadap Allah dalam doa. Allah yang menjadi jawaban atas kebimbangan mereka. Dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu para murid yang sedang terombang-ambing karena angin sakal. Yesus menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Walaupun Yesus sudah meredakan deru gelombang dan meminta para murid agar jangan takut, toh Petrus masih ragu kalau benar Tuhan sendirilah itu. Agar mendapat kepastian, Petrus minta kemampuan untuk berjalan di atas air menuju Yesus. Walaupun Yesus sudah mengabulkan permintaannya, toh saat angin bertiup kencang, Petrus menjadi takut, bimbang, dan mulai tenggelam. Saat Yesus mengulurkan tangannya memegang dia, Petrus pun merasa aman, tenang, dan yakin. Saudara-saudariku terkasih, bukankah pengalaman syak, prasangka dari Miriam dan Harun terhadap Musa, dan ataupun pengalaman kebimbangan, keragu-raguan, dan ketakutan Petrus terhadap Yesus banyak kemiripannya dengan pengalaman berprasangka, keraguan, kebimbangan kita pada waktu-waktu tertentu
dalam berelasi dengan sesama, rekan, orang lain, dan terlebih dengan Tuhan. Dalam situasi berprasangka, ragu-ragu, bimbang, dan tidak percaya, datanglah kepada Allah dalam doa, seperti Musa, Harun, dan Miriam, dan yakinlah bahwa Yesus senantiasa siap sedia untuk mengulurkan tangannya, memegang kita, dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan akhirnya kita merasa pasti, aman, dan percaya bahwa sungguh engkau anak Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.